Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hamiza, semester 6, jurusan S1 BG PAUD, Universitas Mataram. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi yang kami lakukan di TK Rinjani Mataram. Langsung saja, laporan pengamatan laporan di TK Rinjani. Standar nasional pendidikan. Jadi standar adalah ketentuan atau karakteristik teknis tentang suatu kegiatan atau hasil kegiatan yang dijadikan sebagai acuan. Terus menurut peraturan pemerintah nomor 19/2005 tentang standar nasional pendidikan dalam kurung SNP sebagaimana telah diubah melalui PP nomor 32/2013 menegaskan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan standar PAUD menurut Permendikbud, yang dimaksud standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas 8 standar, yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan yang terakhir adalah standar pembiayaan. Jadi itu adalah 8 standar yang harus ada di PAUD. Lanjut ke visi dan misi dari TK Rinjani. Pertama adalah visi, yaitu visinya membentuk anak yang sehat, cerdas, beriman, bertakwa, berbudaya, kreatif, dan mandiri. Sedangkan misinya adalah yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian melaksanakan kegiatan yang bernuansa religius. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, rapi, bersih, dan menyenangkan. Keempat, meningkatkan pelayanan pemeriksaan tumbuh kembang anak. Kelima, menumbuhkan kedisiplinan peserta didik dan warga sekolah. Keenam, mengembangkan kreativitas peserta didik agar menjadi terampil dan mandiri. Ketujuh, mengembangkan kemampuan peserta didik melalui pengenalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kedelapan, menumbuhkan sikap kecintaan terhadap budaya daerah. Kesembilan, pembinaan minat baca peserta didik melalui kegiatan storytelling. Kemudian tujuan dari TK Rinjani yaitu yang pertama, memiliki rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, terbiasa hidup rukun, damai, harmonis, dan toleransi. Ketiga, terciptanya lingkungan sekolah aman, nyaman, rapi, dan bersih. Kemudian memiliki keseimbangan berat badan dan tinggi badan. Kelima, memiliki sifat kedisiplinan yang tinggi. Enam, memiliki kreativitas yang tinggi melalui pengembangan bakat dan minat peserta didik. Ketujuh, memiliki wawasan yang luas melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga siap memasuki pendidikan lebih lanjut. 8. Memiliki rasa kecintaan terhadap budaya daerah. 9. Memiliki kebiasaan senang membaca buku dan berbagi cerita. Langsung saja kita masuk ke bagian kurikulum. Jadi menurut Sudiono 2013-198 menyatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat kegiatan belajar melalui bermain yang dapat memberikan pengalaman langsung bagi anak dalam rangka mengembangkan seluruh potensi perkembangan yang dimiliki oleh setiap anak. Berdasarkan prinsip-prinsip kurikulum, dapat diketahui bahwa kurikulum yang digunakan oleh PAUD Rinjani telah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Hal tersebut dapat diketahui dari susunan kurikulum yang digunakan, berpusat pada kebutuhan anak dengan program kegiatan anak yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak yang didasarkan pada Permen 137 tahun 2014 yang meliputi perkembangan nilai moral dan agama, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni, serta rancangan kegiatan dibuat berdasarkan prinsip belajar melalui bermain yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik. Selanjutnya, standar tingkat pencapaian perkembangan. Untuk standar tingkat pencapaian perkembangan yang ada di TK Rinjani yaitu menggunakan 6 aspek lingkup perkembangan, diantaranya nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Kemudian untuk hasil perkembangan, pencapaian perkembangan anak, program dicatat dalam bentuk rekaman harian, rekaman mingguan, rekaman bulanan, dan rekaman semesteran seperti catatan anekdot dan catatan kegiatan harian siswa-siswi yang ada di TK Rinjani. Untuk standar isi, di TK Rinjani memiliki kurikulum operasional yang mencakup 6 aspek perkembangan PAUD, yaitu nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Dan 6 aspek tersebut dilaksanakan secara terpadu dengan pendekatan tematik melalui kegiatan bermain dan pembiasaan, terpadu dengan pendekatan tematik melalui kegiatan bermain. TK Rinjani juga mempunyai acuan kurikulum operasional yang mengacu pada lokal, provinsi, dan nasional. Untuk frekuensi peninjauan kurikulum operasional dilakukan 1 tahun sekali. TK Rinjani juga memberikan layanan berdasarkan atas kelompok usia anak, seperti kelompok 0 sampai 2 tahun, kelompok 2 sampai 4 tahun, kelompok 4 sampai 5 tahun, dan kelompok 5 sampai 6 tahun.
Selanjutnya yaitu tentang standar proses. Jadi di dalam standar proses itu ada rencana kegiatan semester program TK Rinjani. Yaitu di sana memuat tema bulanan, subtema, strategi pembelajaran, capaian aspek perkembangan, evaluasi pembelajaran bulanan, dan alokasi waktu. Kemudian rencana kegiatan mingguan atau RKM program TK Rinjani yaitu memuat tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, materi pembelajaran, dan alokasi waktu. Selanjutnya yaitu rencana kegiatan harian. Program TK Rinjani memuat tanggal, bulan, dan tahun penggunaan RKH. Kemudian tema atau subtema, alokasi waktu, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, alat permainan edukatif, sumber belajar yang ada di lingkungan, penilaian. Kemudian selanjutnya, apakah program TK Rinjani mempunyai program holistik integratif yang mencakup kesehatan, gizi, rangsangan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan? Ya. Jadi di TK Rinjani itu dia mempunyai program holistik integratif yang mencakup yang tadi, yaitu kesehatan, gizi, rangsangan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Kemudian di sini apakah pembelajaran program TK Rinjani menciptakan suasana bermain yang aman, nyaman, bersih, sehat, dan menarik? Ya, di sana di TK Rinjani itu menciptakan suasana bermain yang aman, nyaman, bersih, sehat, dan menarik. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran program PAUD itu dilaksanakan di dalam dan luar kelas dengan APE di dalam dan juga APE luar, atau disebut dengan APE indoor dan APE outdoor. Jadi di sana itu APE-nya lengkap, baik di luar maupun di dalam, dan jenis APE apapun di sana ada. Selanjutnya kegiatan pembelajaran program PAUD dengan tiga kegiatan pokok, yaitu pembukaan, inti, dan penutup yang diorganisasikan secara kelompok kecil homogen, kelompok kecil heterogen, kelompok besar homogen, dan kelompok besar heterogen. Selanjutnya pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran program PAUD dilaksanakan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap semester. Program TK Rinjani melaksanakan penilaian proses pembelajaran dengan teknik observasi, catatan anekdot, hasil karya, ujuk kerja, dan portofolio. Kita langsung lanjut ke standar penilaian pendidikan. Jadi di TK Rinjani mempunyai panduan penilaian yang memuat seperti tujuan penilaian, prinsip dasar penilaian, prosedur penilaian, bentuk, dan teknik penilaian. Pelaksanaan penilaian di program PAUD dilakukan dengan teknik sebagai berikut, yaitu observasi, catatan anekdot, portofolio, percakapan atau dialog, laporan orang tua. Program PAUD menyampaikan laporan hasil penilaian kepada orang tua peserta didik dengan frekuensi pelaporan setiap minggu, setiap bulan, dan setiap semester per tahun. Lanjut ke standar sarana dan prasarana. Jadi di dalam standar sarana dan prasarana ini terdapat beberapa standar sarana dan prasarana di TK Rinjani. Di antaranya sarana pendidikan meliputi sarana luar, sarana bermain luar, sarana bermain dalam, buku, gambar-gambar, tape recorder, ruang tidur untuk TPA, tempat penitipan anak, serta mempunyai ruang makan untuk TPA juga. Jadi di sana sarana dan prasarananya lumayan lengkap, bisa dikatakan lengkap, karena memang TK Rinjani itu TK yang udah lulus akreditasi. Nah, jadi di sana itu dari 8 standar itu semuanya sudah terpenuhi. TK Rinjani juga mempunyai sarana pembelajaran yang digunakan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Di antaranya ada balok, puzzle, alat bermain seni, bola dengan berbagai ukuran, alat bermain keaksaraan, alat bermain peran, alat bermain sensi motor, alat pengukur berat badan, alat pengukur tinggi badan, dan mempunyai alat perlengkapan cuci tangan. Luas lahan TK Rinjani kurang lebih 500 meter persegi. Kemudian untuk gedung yang ada di TK Rinjani terdiri dari ruang kelas belajar, kantor, ruang guru, gudang, dan toilet. Apakah ruang dan halaman bermain satuan PAUD memiliki persyaratan sebagai berikut? Keamanan, kebersihan, kesehatan, kenyamanan, dan keindahan? Ya, memang ruang dan halaman bermain di TK Rinjani itu sudah sesuai dengan persyaratan tersebut. Untuk status kepemilikan yaitu pinjam pakai. TK Rinjani memiliki prasarana instalasi listrik atau penerangan lain. Ada air, alat komunikasi, internet juga ada. Kemudian lanjut ke standar pembiayaan. Jadi setelah melakukan beberapa proses wawancara, guru-guru dan kepala sekolah yang ada di TK Rinjani, bahwa ada beberapa standar penilaian yang diterima oleh satuan di TK Rinjani, di mana diantaranya mencakup dana per tahun yang diperoleh satuan PAUD. Ada beberapa pihak yang membantu menyalurkan dana per tahun yang diperoleh oleh satuan PAUD TK Rinjani. Di antaranya adalah dana yang diperoleh dari yayasan, dana juga diterima dari orang tua siswa dan siswi, dinas pendidikan, perusahaan, serta dana yang berasal dari donatur lainnya. Kemudian untuk jenis pembiayaan yang digunakan di satuan TK Rinjani yaitu pembiayaan yang diambil dari uang SPP dan iuran masing-masing anak. Ada beberapa jenis pembukuan terkait dari pembiayaan yang ada di satuan TK Rinjani adalah buku kas,
buku khusus pengeluaran lembaga, buku khusus penerimaan lembaga, buku khusus donor dan gaji, serta juga memiliki buku investasi kekayaan. Lanjut ke standar pengelolaan. TK Rinjani memiliki rumusan visi, misi, dan tujuan. Rumusan tersebut disosialisasikan melalui media cetak, leaflet, brosur, banner, dan lain-lain. Jadi ketika kami melakukan observasi ke TK Rinjani, kami melihat visi, misi, dan tujuan itu langsung terpampang ada di ruang kepala sekolah. Rapat orang tua, rapat kerja lembaga, media online web, dan ditempelkan di papan pengumuman. TK Rinjani memiliki rencana kerja tahunan dan 5 tahunan. Kemudian untuk struktur organisasi di TK Rinjani yaitu sebagai berikut: personalia, jabatan personalia, alur tanggung jawab, dan identitas personalia. Kemudian TK Rinjani juga mempunyai buku panduan pelaksanaan, diantaranya yaitu meliputi buku panduan pelaksanaan pembelajaran, panduan pengembangan kurikulum, panduan penggunaan sarana dan prasarana, panduan administrasi dan ketatausahaan, serta panduan program ke orang tua. TK Rinjani memiliki buku panduan administrasi meliputi buku induk anak, didik, buku kas, buku surat masuk dan keluar, buku inventaris barang, dan buku tamu. TK Rinjani juga memiliki berbagai sistem informasi manajemen seperti papan pengumuman, brosur, buku panduan satuan, penyebarluasan informasi, pengelolaan data peserta didik dan guru, registrasi peserta didik, pencatatan biaya pembiayaan SPP, pencetakan kuitansi pembayaran, dan pengelolaan penilaian. Satuan PAUD melakukan pengawasan terhadap proses dan hasil pelaksanaan program dengan frekuensi 1 tahun 3 kali. Laporan hasil pengawasan Satuan PAUD mengandung uraian singkat sebagai berikut: masalah yang ditemukan, penyebab terjadinya masalah, solusi terhadap masalah, kendala dalam pelaksanaan, tindak lanjut dari hasil solusi yang diberikan. Apakah penilaian terhadap hasil kerja Satuan PAUD memiliki unsur-unsur sebagai berikut? Yang pertama yaitu kesesuaian dengan visi, misi, dan tujuan, kesesuaian dengan rencana kerja, kesesuaian sasaran, dan kesesuaian waktu. Ya, penilaian terhadap hasil kerja Satuan PAUD itu memang memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Apakah hasil penilaian didokumentasikan dalam bentuk sebagai berikut, yaitu catatan yang dianalisis dan dilaporkan? Ya. Penghargaan yang pernah diterima Satuan PAUD pada berbagai tingkat meliputi lokal, provinsi, atau regional, dan nasional. Jadi kami benar-benar melihat penghargaan itu ada di ruang kepala sekolah, banyak banget. Selanjutnya yaitu standar tenaga pendidik dan kependidikan. Dari hasil pengamatan yang kami lakukan di TK Rinjani, kami mendapatkan data bahwa pendidik dan tenaga pendidik TK Rinjani sebanyak 16 orang, 7 orang lulusan sarjana strata 1 dengan jurusan pendidikan guru pendidikan anak usia dini, dan 9 orang lainnya adalah lulusan SMA sederajat. Dari ke-16 orang guru di TK Rinjani terdapat 8 orang sebagai pendidik, 3 orang sebagai guru pendamping, dan 5 orang guru sebagai pengasuh. Mengenai lamanya waktu pelatihan kami tidak tahu pasti, dikarenakan ketika kami observasi, guru tampak kewalahan melayani kami disebabkan karena waktu yang kurang memungkinkan. Dikarenakan ketika kami mendapatkan pelayanan adalah ketika jam pulang, sehingga guru kurang maksimal dalam menjelaskan secara detail mengenai lamanya pelatihan yang mereka pernah alami sebelumnya. Mengenai seragam guru, sangat rapi dan kompak. Tenaga pendidik di TK Rinjani sangat disiplin dan profesional dalam mengajar. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan dari hasil observasi yang kami lakukan mengenai standar pendidikan yang ada di TK Rinjani. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.